Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil akbar alladzi khalaqal kauna wa dabbar walladzi anzalal qur'anal karima fihi al-'izatu wal 'ibar walladzi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillah, kita lanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu 'ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil 'alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in fahadallahu bihi ta'ala minad dhalalah wa bassara bihi minal jahalah wa katsara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal 'ailah fa salawatullahi alaihi wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin mattaslat 'ainan bi nadhar wa wa'ad udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, dan Allah meringankan kaki kita untuk berangkat menuju ke masjid. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini menjadi langkah-langkah kebaikan, menjadi langkah-langkah yang meninggikan derajat kita di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada manusia agung, pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yab'atsu li hadhil ummah, akan mengutus, atau bisa juga diartikan menghadirkan bagi umat ini seseorang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Ala ra'si kulli mi'atin sanah. Ini hadis yang mungkin sudah sangat masyhur sekali, berkaitan dengan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa hadir di tengah umat sosok pembaharu yang melakukan tajdid, yang melakukan reformasi ataupun pembaharuan setiap 100 tahun sekali. Nah, 100 tahun itu dihitungnya Hijriyah, bukan Masehi. Karena Rasulullah SAW berbicara dalam konteks umat Islam, dan umat Islam menggunakan kalender Hijriyah, bukan Masehi. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena sebagian ikhwan, teman-teman, memandang bahwa dihitungnya 100 tahun itu semenjak keruntuhan Turki Utsmani. Itu. Jadi Turki Utsmani runtuh tahun 1924. Berarti sekarang sudah mendekati 100 tahun ya. Nah, ini kan sering kita mendengar bahwa sebentar lagi akan muncul sosok mujaddid. Karena kalau dihitung dari keruntuhan Turki Utsmani, sekarang ini bentar lagi kan 100 tahun semenjak keruntuhannya. Nah, Allah sudah Rasulullah menjanjikan akan muncul sosok mujaddid.
Nah, padahal yang dimaksud mujaddid di sini berdasarkan hadis Nabi, ya, hitungannya adalah hitungan hijriyah. Para ulama sepakat bahwa mujaddid yang pertama, orang yang melakukan pembaharuan yang pertama itu salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau itu di penghujung abad pertama Hijriah, tahun 99 Hijriah, menjadi seorang khalifah sampai tahun 101 Hijriah. Berarti berapa tahun? Cuman 2 tahun lebih setengah. 2 tahun setengah, tetapi berhasil melakukan tajdid, berhasil melakukan pembaharuan. Ini kan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama ketika membahas hadis ini, siapa mujaddid pertama? Dalam sejarah Islam disepakati sosok yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sirah ataupun manaqib dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dan para ahli sejarah bahwa beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Padahal kan Khulafaur Rasyidin kan cuma 4. Abu Bakar, kemudian digantikan Umar bin Khattab, kemudian digantikan Utsman bin Affan, lalu digantikan Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang mengembalikan sistem kekhilafahan, gitu ya. Artinya ketika beliau menjadi pemimpin itu, beliau berpedoman kepada sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Insyaallah kita akan mengawali pembahasan dari hadis ini. Ya, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah ma yujaddidu laha dinaha. Innallaha la yab'atsu li hadhil ummati may yujaddidu laha dinaha. Ini kata kuncinya adalah tajdid. Tajdid itu perbuatannya, ya, artinya melakukan pembaharuan. Bisa juga kalau bahasa yang sering kita pakai istilah politiknya apa, reformasi, ya. Pembaharuan, reformasi, atau perubahan. Nanti disangkanya tim ses lagi gerakan perubahan. Udahlah, nggak usah lah ya. Pembaharuan atau reformasi gitu aja ya. Reformasi. Ya. Jadi kalau kita bahas kata kunci hadis ini ada di tajdid. Tajdid itu pembaharuan atau reformasi. Kenapa disebut kata tajdid? Karena umat ini sudah tidak ada lagi nabi. Artinya nabi terakhir adalah Muhammad Rasulullah SAW. Biasanya
Kalau kita hitung dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, setiap kali umat manusia itu melenceng dari ajaran kenabian, Allah mengutus Nabi. Allah mengutus Nabi terus. Karena nabinya sudah berhenti, wahyu sudah terputus, maka sebagai gantinya ada para dai, ada para mubaligh, ada para ulama, ada para umaro. Maka yang melakukan tajdid ini sudah pasti orang berilmu, ahlul ilmi. Syukur-syukur dia juga mempunyai kecakapan di dalam berpolitik, di dalam melakukan mengelola ya, menjalankan pemerintahan. Nah, sosok yang akan kita bahas Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz, mujaddid pertama, itu beliau bukan hanya sekedar ahlul ilmi, bukan hanya dzu ilmin, tapi juga dzu syaukatin, dzu ilmin, orang yang berilmu, dan dzu syaukatin, mempunyai pengaruh, dan juga dzu malin, punya harta, orang yang kaya raya. Kita akan mengkaji nasabnya terlebih dahulu. Umar bin Abdul Aziz, berarti nama bapaknya adalah Abdul Aziz, nama kakeknya Marwan bin Hakam. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Nanti di sini ya. Nah, Abdul Aziz ini ayahnya adalah seorang gubernur di Mesir. Berarti anaknya orang kaya, pejabat. Karena ini kan dinasti Umayyah ya, dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah ya. Abdul Aziz ini gubernur Mesir, tapi bukan hanya sekedar gubernur. Dia juga adalah putra mahkota. Artinya berhak menjadi pengganti khalifah sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Sini ya, Marwan bin Hakam. Tetapi karena Abdul Aziz ini sudah wafat sebelum diangkat menjadi khalifah, maka yang menjadi pemimpin ataupun khalifah bukan anaknya, tetapi saudaranya, yaitu Abdul Malik. Nah, Abdul Malik, saudaranya yang bernama Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Nah, kembali ke kisah Umar bin Abdul Aziz ini. Ketika Umar bin Abdul Aziz masih kecil, itu sempat tinggal di Mesir. Ya, sempat tinggal di Mesir karena ngikut ayahnya. Dan ketika beliau masih kecil, main-main ke kandang kuda. Ketika main ke kandang kuda, itu salah satu kuda ada yang menyepak kepalanya. Alhamdulillah nggak sampai mati. Nah, itu terkena di bagian keningnya. Ada luka, sambil mengusap darah yang bercucuran, Abdul Aziz berkata, kalaulah engkau yang dimaksud Asyaj Bani Umayyah, maka engkau orang yang berbahagia. Dalam sejarah, beliau mempunyai nama panggilan. Namanya kan Umar bin Abdul Aziz. Beliau dipanggil apa? Asyaj Bani Umayyah. Asyaj itu adalah sebutan bagi orang yang di wajahnya itu ada bekas luka. Kalau kita mungkin codet ya. Bukan. Tapi ini Asyaj Bani Umayyah, di bagian keningnya ini ada bekas luka, sehingga ini mengingatkan Abdul Aziz, mengingatkan ayahnya tentang perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata bahwa kelak dari keturunanku akan terlahir seorang anak laki-laki yang mendatangkan kedamaian di muka bumi. Cirinya adalah dia mempunyai luka di wajahnya, ada bekas luka di
wajahnya. Ini perkataan Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Abdul Aziz keturunan Umar bin Khattab? Iya, dari jalur ibu. Ini nama ayahnya Abdul Aziz, nama ibunya Laila atau Ummu Asim. Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Ini dari jalur ibu nyambung ke Umar bin Khattab. Dan ada kisah menarik, ini sangat masyhur sekali, kalau yang suka sejarah pasti tahu, bahwa Asim bin Umar bin Khattab itu dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang wanita yang dinilai oleh Umar bin Khattab sebagai wanita yang sangat jujur. Jadi Umar itu kan salah satu hobinya belusuan, turun ke bawah. Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi masyarakat, untuk memberi bantuan bagi yang membutuhkan. Dan pada malam itu Umar mendengar percakapan seorang tukang susu dengan ibunya. Kata ibunya, ini ditambah air saja biar susunya tambah banyak. Kata anaknya yang masih gadis itu bilang, enggak, karena itu bagian daripada kecurangan. Padahal Islam itu kan tidak mengajarkan kecurangan, melarang kecurangan. Man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang melakukan kecurangan maka bukan bagian dari golongan kami. Maka keteguhan hati seorang gadis penjual susu membuat Umar bin Khattab merasa takjub. Dari situlah kemudian Umar berkata kepada putranya Asim, coba kamu datang ke tempat ini, rumahnya di sini. Kalau dia masih gadis, nikahilah wanita itu karena dia adalah orang yang jujur. Insya Allah nanti anak keturunannya juga bagus. Nah, inilah ya, Asim menikahi perempuan penjual susu yang tidak lain dan tidak bukan adalah neneknya Umar bin Abdul Aziz dari jalur ibu. Nah, inilah keistimewaan Umar bin Abdul Aziz. Dari sisi ayah, dia anaknya Umaro, dari sisi ibu, dia anaknya ulama, karena Umar bin Khattab melarang keturunannya untuk menjadi pejabat publik. Terakhir Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar sibuk dengan keilmuan. Jadi keluarganya Umar bin Khattab ke bawah itu adalah keluarga ulama kalangan terpelajar, sehingga tidak banyak yang menjadi pejabat publik, bahkan tidak ada. Ya ini baru Umar bin Khattab, berarti ini kan cicitnya ya. Ini Umar bin Khattab punya anak namanya Asim, Asim punya anak namanya Laila, Laila punya anak namanya Umar ya, bin Abdul Aziz. Jadi inilah keunikan Umar bin Abdul Aziz, di mana dia mengumpulkan kekuatan ilmu, kekuatan pengaruh ya. Kemudian dia juga pastinya orang yang berhati. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu gayanya berpakaian, kemudian parfumnya itu sudah tercium wangi. Pakaiannya itu pakaian yang bagus. Tapi setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan kemewahan, hidup dalam kesederhanaan. Ini khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu sering menjadi perbincangan perempuan-perempuan, akhwat-akhwat. Kenapa? Karena saking tampilannya itu outfitnya itu kekinian lah kalau kata orang zaman sekarang. Ya, menarik. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam dari Daulah Umayyah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa beliau disebut oleh para ulama sebagai mujaddid pertama? Karena beliaulah yang memperbaiki kebobrokan Daulah Umayyah. Kenapa Daulah Umayyah disebut bobrok? Ya kan? Karena kita ingat bahwa ada salah seorang algojo dari Bani Umayyah yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Ini dikenal sebagai algojo tangan besi, memerintah dengan kekerasan. Tapi terlepas dari kontroversinya,
beliau ini orang yang berjasa. Hajjaj bin Yusuf itu ahli Quran, sangat mencintai Al-Quran, dan beliau yang memberikan syakal serta huruf di dalam Al-Quran yang sebelumnya mungkin bagi orang Arab itu biasa, tidak ada syakalnya, tapi bagi orang Indonesia atau orang-orang yang di luar Arab itu tidak bisa membaca. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini salah satu jasanya adalah memberikan syakal dan harokat pada Al-Quran. Tetapi beliau ini adalah seorang al-Ghadu yang sangat ditakuti karena otoriter. Nah, kalau kita bahas sejarah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini cukup panjang, tapi simpelnya salah satu kejahatan besar yang dilakukan oleh Hajjaj, dia berperang melawan cucunya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair itu didukung oleh penduduk Hijaz, kemudian juga penduduk Mesir sebagian, dan penduduk Yaman, dan penduduk Syam sebagian. Artinya Abdullah bin Zubair juga menjadi seorang khalifah bersamaan pada masanya Daulah Umayyah. Tetapi Hajjaj bin Yusuf inilah yang menyerang Abdullah bin Zubair. Bahkan wallahu alam ini kejadiannya memang seperti itu atau ada tambahan-tambahan. Biasa informasikan itu dibumbu-bumbuin gitu ya. Nah, Abdullah bin Zubair ini setelah dibunuh ditaruh di tiang salib. Disalib. Nah, ini kan kayak bukan orang Islam ya. Wallahu alam, tapi sejarah yang sampai ke kita seperti itu. Entah ini kemasukan bumbu-bumbu gitu ya atau wallahu alam ya. Nah, ini salah satu kekejaman Hajjaj bin Yusuf, berani berperang bahkan membunuh cucu daripada khalifah pertama yang bernama Abdullah bin Zubair, yang kekuasaannya juga luas, bahkan diakui. Kemudian kejahatan yang kedua, itu dia membunuh para ulama. Banyak ulama yang dibunuh, termasuk salah satunya adalah guru Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Sa'id bin Al-Musayyib, tabi'in senior. Bahkan ketika Hajjaj bin Yusuf ini akhirnya meninggal, Hasan Al-Basri pun merasa bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah mewafatkan ya, orang yang paling berbahaya di muka bumi bagi dunia Islam. Nah, suatu ketika ya, Hajjaj bin Yusuf ini konfrontasi langsung dengan Umar bin Abdul Aziz, tepatnya pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, jadi ini kan Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian anaknya Abdul Malik yang bernama Al-Walid menjadi khalifah. Nah, ketika Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, itu Al-Walid bin Abdul Malik memberikan kepercayaan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi gubernur di Madinah. Kenapa? Karena dia pengen supaya Daulah Umayyah, ya, Daulah Al-Umayyah itu diakui oleh penduduk Madinah. Padahal penduduk Madinah itu tidak pernah menyatakan baiatnya kepada Daulah Umayyah. Karena Sa'id bin Musayyib, ulama seniornya yang tinggal di situ, tidak mau berbaiat kepada para pemimpin dari Daulah Umayyah. Apa alasan mereka? Karena salah satu peristiwa yang menyisakan trauma mendalam bagi penduduk Madinah adalah terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Itu tahun 60 Hijriah. Tahun 60 terjadi pembunuhan di masanya Yazid. Itu maka semenjak itulah penduduk Madinah itu tidak suka dengan Daulah Umayyah. Udah Muawiyah mengangkat putranya, ditambah lagi Husain mati, dibunuh orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Umayyah. Maka Sa'id bin Husain tidak mau berbaiat kepada Daulah Umayyah. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik ketika dia menjadi pemimpin Bani Umayyah, dia berpikir,
gimana caranya mendapat dukungan dari penduduk Madinah. Maka Al-Walid, ini salah satu kecerdasan Al-Walid bin Abdul Malik, dia mengangkat Umar bin Abdul Aziz yang merupakan sepupuan sama dia. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Jadi khalifahnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, gubernurnya di Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu mereka sepupuan. Umar bin Abdul Aziz kenapa diangkat menjadi khalifah, menjadi gubernur di Madinah? Karena memang dia tinggalnya di Madinah. Jadi ayahnya yang bernama Abdul Aziz itu minta tolong kepada ulama-ulama yang ada di Madinah supaya Umar ini dididik. Jadi satu, Madinah adalah tempat keluarga dari pihak ibu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz dibina, digembleng oleh ulama-ulama senior yang ada di Madinah. Apalagi Madinah ketika itu adalah pusatnya keilmuan. Ilmu hadis, ilmu fikih, itu pusat ilmu itu dari dulu ya di Madinah. Ya, maka Abdul Aziz meminta kepada ulama-ulama yang ada di Madinah untuk mendidik putranya yang bernama Umar. Nah, diangkatnya Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur, ini sebelum menjadi khalifah ya. Diangkatnya Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di usia beliau yang 26 tahun. Di usia ke-26 tahun jadi gubernur karena kompeten ya, kompetensi. Masih muda nggak apa-apa, asalkan punya kompetensi ya. Nah, bukan hanya karena ini sepupuan, bukan. Nah, tetapi karena memang dia punya kompetensi yang luar biasa. Satu, dia ahli ilmu, dia juga mewarisi kecakapan di dalam memimpin ya dari ayahnya. Buktinya apa? Ternyata diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah itu mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi Daulah Umayyah, dia akhirnya diakui oleh para penduduk Madinah yang selama ini mereka penduduk Madinah itu menjadi oposisi gara-gara peristiwa Karbala. Jadi sebenarnya yang paling marah dengan tragedi Karbala ya Ahlus Sunnah, bukan orang Syiah. Orang Syiah baru belakang-belakang ini aja mereka bikin seperti itu. Ya, jadi dari dulu ya penduduk Madinah itu sangat marah. Nah, dengan diangkatnya Umar bin Abdul Aziz, maka penduduk Madinah pun menyatakan bayatnya kepada Daulah Umayyah, dapat keuntungan, yaitu legitimasi, pengakuan dari penduduk Madinah. Dan di sisi yang lain, penduduk Madinah itu merasa senang kalau gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia ahli ilmu dan dia sering berdiskusi dengan para ulama. Ya, bisa dibilang Umar bin Abdul Aziz ini kan anak kami. Para penduduk Madinah tidak keberatan dipimpin oleh gubernur yang mereka tahu kecilnya seperti apa. Gitu ya. Ini bukan hanya kenal, tetapi betul-betul mengetahui. Jadi ada kedekatan, ya seperti itu. Makanya kalau bukan penduduk di suatu wilayah, jangan coba-coba jadi gubernur di wilayah tersebut. Ya. Apalagi punya rekam jejak kebencian terhadap ya warganya, itu bisa ditolak ya, seperti itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini justru didukung oleh penduduk Madinah. Kenapa? Karena mereka memang suka. Dan Umar juga suka kepada mereka. Nah, ketika itulah Umar bin Abdul Aziz langkah pertamanya adalah mendirikan atau membentuk majelis yang dikenal Majelis Al-Ashra. Ada 10 orang, Dewan 10, yang fungsinya sebagai penasehat, Dewan Pertimbangan. Ya. Jadi beliau sebagai gubernur mengumpulkan para ulama seperti Sulaiman bin Yasar, kemudian Kharijah bin Zaid bin Sabit, ya, kemudian Urwah bin Zubair. Itu para ulama dikumpulin oleh Umar bin Abdul Aziz. Tujuannya apa? Supaya ketika beliau memimpin itu tidak keluar dari koridor syariat. Karena memang pemimpin itu butuh penguatan. Dia harus kuat di hadapan rakyat.
Tapi di sisi yang lain dia juga harus punya penguat. Tapi bukan minta kekuatan dari alam gaib ya, bukan minta sama dukun ya. Karena di abad 21 ini masih aja ada orang-orang yang pengen dapat kekuasaan, soalnya ke mbah-mbah dukun itu. Nah, siapa itu? Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz minta penguatan dari ulama. Ada 10 orang. Di antaranya Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Qoriza bin Zaid bin Sabit, dan sebagainya. Salah satu fungsinya adalah untuk memberikan nasihat. Maka kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak pernah ditolak oleh rakyat. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang ketika jadi gubernur tidak punya rapot merah. Mau 2 periode, 3 periode juga, ya kan? Tidak ada yang menolak. Ya. Kenapa? Karena ada majelis asroh 10 ulama senior di Madinah yang tugasnya adalah memberi nasihat dan memberi penguatan ruhiyah, penguatan ilmiah, penguatan spiritual dan penguatan intelektual. Walaupun ternyata ketika para ulama itu berkumpul, berdiskusi ilmu dengan Umar bin Abdul Aziz, mereka itu berbicaranya lebih sedikit daripada Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa? Ternyata Umar itu lebih pintar daripada para ulama-ulama senior di masanya. Ini pengakuan dari Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran mengatakan bahwa ketika kami melihat Umar bin Abdul Aziz, dia itu masih muda, ya kan? Dan dia datang kepada kami untuk menuntut ilmu, kami mengira dia adalah murid, tapi setelah duduk lama dengan dia, kami baru sadar ternyata kami yang berguru kepadanya. Ya kan, kalau kata orang zaman sekarang, kukira cupu ternyata suhu. Nah, itu pengakuan Maimun bin Mihran kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka ketika Majlis Al-Asroh ini berkumpul, setidaknya sebulan sekali kumpul rutin, habis kumpul itu apa? Bukan makan-makan, Pak. Bukan selfie-selfie. Bukan, ya kan? Apalagi ada botol gede gitu. Apa itu isinya? Makanya kayak teh tapi bukan teh gitu. Enggak. Ini perkumpulan ini adalah perkumpulan untuk saling menasehati. Setelah selesai bubar nangis. Jarang kan kita temukan nangis bareng, ya kan? Mikirin akhirat. Apakah mereka tidak mikirin masalah dunia? Mikirin masalah dunia, namanya juga mimpi, ya kan? Membangun jalan, ya kan? Merenovasi masjid, ya kan? Itu kerjaannya Umar bin Abdul Aziz. Tapi di sisi yang lain, mereka juga harus menumbuhkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang beriman. Ingat kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kisahnya itu kan disebutkan ahsanul qasas, kisah terbaik. Dari from zero to hero lah ibarat. Dari mulai dibuang ke sumur, kemudian diangkat sebagai anak asuh, kemudian jadi pelayan, kemudian dituduh berzina, kemudian masuk ke penjara, kemudian menafsirkan mimpi, kemudian menjadi penasihat, kemudian mendapatkan jabatan. Ketika di puncak kepemimpinan, Nabi Yusuf itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya. Jadi dia berkata, ya Allah ya Tuhanku, Engkau telah memberikan ilmu kepadaku, Engkau telah memberikan kekuasaan kepadaku, Engkau telah mengajarkan kepadaku segala macam ilmu. Ya. Fatirus samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah kekasihku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh sebelumku. Ini di puncak karir. Jarang ada raja ataupun sultan ataupun kepala negara di puncak kekuasaannya minta diwafatkan. Yang ada minta jabatannya diperpanjang. Kan seperti itu. Dan Nabi Yusuf di puncak kekuasaannya minta diwafatkan. Nah ini yang diikuti oleh Umar bin Abdul Aziz.
Jangan sampai kesenangan-kesenangan duniawi, ilmu yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan melenakan kita dari perjumpaan dengan Allah. Jadi orang beriman itu rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melupakan urusan dunia. Baik, kita kembali ke masa Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur. Beliaunya menjadi gubernur diangkat oleh sepupunya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, salah satu terobosan menarik yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah menghapus undang-undang subversif. Hajjaj bin Yusuf ini orangnya otoriter. Dia membuat stabil politik dengan kekerasan. Memang stabilitas politik terjaga, tapi orang pada takut. Sementara Umar bin Abdul Aziz, stabilitas politik terjaga, rakyat sejahtera, rakyat cinta, bukan takut. Kalau Hajjaj, siapa yang berani menentang dia, menentang Daulah Umayyah, langsung dipenggal. Ini hobinya. Hobinya Hajjaj itu memenggal kepala setiap orang yang berbeda pendapat dengannya. Sampai-sampai ketika Hajjaj itu diangkat sebagai gubernur di Irak, dia bilang, saya datang ke sini dengan 2 pedang. 1 pedang ketegasan, 2 pedang kasih sayang. Tapi sayang, pedang kasih sayang itu sudah jatuh di jalan. Yang tersisa adalah pedang ketegasan. Siapa yang berani macam-macam, saya tebas. Itu Hajjaj bin Yusuf. Maka ketika undang-undang itu dihapus oleh Al-Walid bin Abdul Malik, Hajjaj jadi, waduh, saya nggak bisa mengeksekusi orang. Karena dengan adanya penghapusan itu, maka siapapun pejabat daerah yang ingin melakukan eksekusi harus berdasarkan izin dari pemerintah pusat di Syam, Daulah Umayyah. Hajjaj nggak terima. Hajjaj nyari-nyari siapa nih yang telah sudah tahu, sudah seuzon, mesti ini Umar bin Abdul Aziz. Nah, Hajjaj datang ke Al-Walid bin Abdul Malik, kalau kayak gini caranya, kamu nggak akan menjadi khalifah dalam waktu yang lama. Kalau kayak gini caranya, kamu jadi khalifah cuma sebentar. Diancam. Al-Walid lebih muda usianya daripada Hajjaj. Langsung undang-undang itu dikembalikan lagi. Bukan hanya itu, akibat dari Umar bin Abdul Aziz yang berani, ya, secara tidak langsung kan, membatasi ruang gerak Hajjaj, maka Hajjaj bin Yusuf memprovokasi Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik untuk mencopot Umar bin Abdul Aziz dari jabatannya sebagai gubernur di Madinah. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz dicopot jabatannya. Jabatannya dicopot, kembali ke Syam, ke keluarganya. Memang dia sudah lama meninggalkan Syam, tidak jadi apa-apa, tidak jadi pejabat, gak masalah. Karena berlian tetap berlian dimanapun dia ditempatkan, gitu ya. Dia nggak dapat pejabat, dihalang-halangi itu, dijegal itu. Sama-sama sama Hajjaj. Iya, pengen apa ya? Enggak ada kaitannya. Iya, saya Umar bin Abdul Aziz itu dihalang-halangi. Siapa yang menghalangi? Hajjaj. Tapi dari situ dia meskipun tidak mempunyai jabatan resmi, dia tetap punya spirit nahi mungkar dan memberikan nasihat-nasihat. Kan khalifah setelahnya siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Abdul Malik punya anak lagi. Ya. Nah, setelah Al-Walid wafat, diganti oleh saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik ini yang kemudian didekati, ya kan, dikasih nasihat-nasihat oleh para ulama, termasuk Rojab bin Haywah. Singkat cerita, ketika Sulaiman bin Abdul Malik dalam keadaan yang sakit parah, sebentar lagi ingin menjemput ajalnya, dijemput oleh malaikat maut, gitu ya. Sulaiman bin Abdul Malik didatangi oleh Rojab bin Haywah. Rojab bin Haywah ditanya oleh Sulaiman, aku sebentar lagi wafat, kira-kira apa yang harus aku perbuat? Sebentar lagi saya wafat, apa yang harus aku perbuat? Kata Rojab, kerjakanlah sesuatu yang amal jariahnya terus mengalir setelah kamu wafat. Apa itu? Serahkanlah kepemimpinan kepada orang yang tepat.
yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, ya, dinasihati oleh Roja bin Haywah untuk menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang tidak kompeten dan tidak dicintai oleh rakyat. Maka dari itu Sulaiman bin Abdul Malik bertanya, siapa orangnya? Umar bin Abdul Aziz. Ternyata ada bisikan dari Roja bin Haywah. Nah, karena Sulaiman bin Abdul Malik juga memang tahu, artinya Umar bin Abdul Aziz dipilih menjadi penerus Sulaiman bin Abdul Malik itu karena memang punya track record sebagai gubernur yang dicintai oleh rakyatnya, juga dia dekat dengan para ulama, bukan hanya pas masa kampanye, gitu ya. Itu. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik di tengah kondisi yang sangat kritis tidak pikir panjang. Memang nama yang paling ideal adalah Umar bin Abdul Aziz, lalu dibikin surat. Jadi bukan anaknya Sulaiman, juga bukan saudaranya Sulaiman. Iya. Tapi Umar bin Abdul Aziz ditulis keterangan untuk menjadi khalifah penerusnya, lalu dibacakan oleh Roja bin Haywah di hadapan khalayak ramai. Roja bin Haywah, singkat cerita, Sulaiman bin Abdul Malik sudah meninggal, sudah wafat, begitu ya. Kemudian Roja bin Haywah membacakan maklumat, membacakan informasi dari Sulaiman bin Abdul Malik bahwa beliau sudah memilih khalifah penerusnya. Siapa yang tidak menerima dengan keputusan khalifah yang sudah meninggal, maka dia akan dipenggal. Masyarakat pada takut, siapa? Ketika disebut namanya Umar bin Abdul Aziz, wah, rasa takutnya menjadi hilang karena mereka senang. Umar ketika mendengar itu kesal sama Roja bin Haywah karena mereka sahabatan, gara-gara ente. Kenapa? Karena Umar tidak menginginkan jabatan. Memang dia dekat dengan khalifah di lingkaran ataupun di ring satunya, lingkaran terdekat. Tapi dia mendekati pejabat itu untuk nasihat, memberi nasihat, bukan untuk menjilat. Gitu. Ya kan hari ini kan untuk bisa mendapatkan kursi, yang penting pintar. Gak punya skill, yang penting skillnya cuma satu, jilat gitu ya. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk sebagai khalifah penerus Sulaiman bin Abdul Malik mengucapkan sebuah kalimat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naik mimbar. Umar bin Abdul Malik naik mimbar, sesungguhnya pemilihan aku sebagai khalifah tidak berdasarkan musyawarah. Aku tidak diajar musyawarah. Ini akal-akalan yang Roja bin Haywah. Maka dari itu surat ini tidak sah. Saya mundur dari jabatan khalifah, saya serahkan kepada rakyat. Silakan. Siapa yang kalian tunjuk, maka itu yang akan jadi pemimpin. Ternyata rakyat meminta Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah. Jadi siapa yang memilih Umar bin Abdul Aziz? Raja. Walaupun elit-elit Bani Umayyah yang lain merasa jengkel, merasa iri, seperti itu. Tetapi inilah salah satu landasan kenapa beliau disebut mujadid, salah satunya ya. Karena memang suksesi kepemimpinan, perpindahan dari Sulaiman kepada Umar itu dilakukan dengan cara kembali kepada rakyat. Silakan. Sampai Umar bin Abdul Aziz berkata, kalau ada satu saja orang yang menolak kepemimpinanku, maka aku akan mundur. Nah, orang-orang Khawarij yang selama ini melakukan keonaran ya di masa Daulah Umayyah itu mereka juga sampai memuji kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Apa lagi? Dia ahli ilmu, ahli fikih, ahli Quran, menjalankan syariat. Kalau sholatnya juga nangis, ya. Maka Khawarij pun tidak berkutik di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena kalau melawan Umar bin Abdul Aziz, orang yang soleh, orang yang menjalankan syariat, itu sama saja dengan dosa besar. Sementara dosa besar bagi orang Khawarij itu sama dengan kafir. Orang kafir itu neraka, jahanam selama-lamanya. Jadi Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin hanya 2 tahun. Tahun 99 sampai 101, sebentar. Tetapi walaupun hanya 2 tahun, itu dikenang oleh para sejarawan
dikenang oleh para ulama, dialah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, karena semua kerusakan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf dan pejabat-pejabat Daulah Umayyah yang lain itu dihapuskan dan dikembalikan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Semua kebijakan Umar singkatnya selalu memihak kepada rakyat. Sebelumnya selalu memihak kepada elit Bani Umayyah. Jadi demikianlah sekilas tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tobatnya, bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah semacam obat bagi racun yang menggerogoti Daulah Umayyah. Ini sudah waktunya sholat Isya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa lanjutkan pembahasan tentang Umar bin Abdul Aziz, reformasi dan perubahan-perubahan yang beliau lakukan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.